pendamping proses produk halal Jawa Tengah. Kita akan coba tahu lebih banyak terkait dengan bagaimana sebenarnya untuk proses mendapatkan sertifikasi halal. Baik, kita akan menyapa Mbak Wiwin Luciana. Mbak Wiwin, assalamualaikum Mbak Wiwin. Halo. Salam sehat Pak Saiful. Sehat. Halo. Sehat selalu. Walaupun hari ini agak flu dikit dari kemarin. Baik, sehat Mbak Wiwin pagi ini? Alhamdulillah sehat insyaallah. Alhamdulillah. Posisi sedang di Sragen ya? Ya, Sragen. Sragen, baik. Mbak Wiwin kan sebagai pendamping proses produk halal atau PPH halal Jawa Tengah gitu kan, yang selama ini mendampingi para produser UMKM itu untuk mendapatkan sertifikasi halal. Dan ini akhir-akhir ini kan belakangan ini begitu ada polemik gitu yang kemudian ramai di media sosial, dihebohkan dengan munculnya produk minuman wine dengan merek Nabith yang diklaim bersertifikasi halal kan begitu. Dan minuman itu usai diunggah oleh media sosial Instagram pemilik akun Aditya Dwi Putra pada beberapa waktu lalu, ini dalam unggahannya itu minuman bermerek Nabith itu diklaim sebagai wine halal. Nah, ini kemudian menjadi polemik. Sebelum ini tadi saya juga sudah wawancara dengan Ketua Bidang Halal dan Ekonomi Syariah Majelis Ulama Indonesia Pak Kiai Haji Salahuddin Al-Ayyub, yang sudah menerangkan sedemikian rupa terkait dengan bagaimana prosesnya. Ternyata sekarang ada dua ya, melalui Kementerian Agama dan juga melalui MUI. Kalau yang melalui Kementerian Agama itu yang self declare, yang kemudian seperti Mbak Wiwin ini kan mendampingi para UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal. Sebenarnya Mbak Wiwin, saya ingin tahu dulu, sebenarnya untuk menjadi seorang PPH itu memiliki persyaratan apa saja ya kemarin ya? Yang jelas ada persyaratan administratif, kemudian ada pelatihannya. Kalau saya dulu selama 5 hari. 5 hari ya? Kemudian setelah pelatihan itu kita juga ada uji kompetensinya gitu loh. Ketika nggak lulus ya memang nggak lulus. Dan banyak yang nggak lulus juga gitu kan? Banyak, betul banyak. Oke. Dan itu pada masa saya memang pagi sampai sore itu kita materi. Itu malam sampai maksimal jam 12 malam itu masa mengumpulkan tugas materi hari itu ya. Jadi itu selama 5 hari seperti itu ya untuk mempelajari. Ya, full. Full. Dan kemudian setelah menjadi seorang PPH untuk mendampingi seorang UMKM mendapatkan sertifikasi halal itu dengan persyaratan seperti apa sebenarnya? Nah, ini kalau untuk jalur self declare kita pahami dulu self declare itu. Self declare sendiri kan pernyataan dari pelaku usaha bahwa dia memproduksi produk halal dengan disaksikan oleh pendamping PPH. Itu ya yang perlu kita luruskan. Jadi artinya ini ya, deklarasi dari si UMKM sendiri bahwa ini produknya adalah halal, yang tak pakai ini semuanya gitu ya. Betul. Kemudian adanya pendamping, dia memverifikasi ke lokasi usaha. Apakah betul yang dilaporkan ini? Satu yang kita cek itu tempat usahanya. Apakah betul? Kalau betul memang dia nggak fiktif usahanya gitu kan. Yang kedua, apakah di situ dia masih mencampurkan tempat ya antara produksi yang halal dengan produk yang haram? Apakah masih bercampur atau tidak? Kalau ternyata masih bercampur, tentu tidak akan kita loloskan gitu. Ada verifikasi ke lapangan. Kemudian bahan-bahan yang dilaporkan ke kami verifikasi juga. Apakah ini bahannya memang sesuai seperti yang beliau laporkan? Ketika semua sudah sesuai, kita proses baru masuk ke komite fatwa. Artinya ketika bahan-bahan baku yang dipakai untuk membuat makanan minuman itu adalah sudah jelas halal, baru proses pembuatannya juga disaksikan dari PPH juga kan? Betul. Proses pembuatan misalnya minuman ya, proses membuat minumannya sampai apa. Kalau seperti yang kemarin habis itu yang disampaikan wine halal ini kan harusnya juga disaksikan juga kan proses pembuatannya gitu. Itu sangat mencederai sekali pekerjaan dari P3H itu. Makanya itu kemungkinan besar itu hasil investigasi dari pendampingnya tidak melakukan verifikasi ke lapangan. Seperti itu. Makanya ini kan merusak trust masyarakat terhadap sertifikasi halal yang melalui PPH kan kalau begitu. Padahal kan kalau kita ambil kebaikan dari program ini apa? Banyak UMKM yang dia mikro, karena memang sasarannya mikro, yang penghasilannya di bawah 500 juta per tahun.
banyak UMKM mikro yang terbantu gitu loh dengan adanya proses produk halal ini. Yang kedua, memang tujuannya adalah tahun 2024 nanti Indonesia itu harapannya menjadi tuan rumah dari produk halal dunia. Ini yang perlu kita dukung seperti itu. Dan kemudian setelah mendapatkan sertifikasi halal sebuah produk, setelahnya itu akan ada pengawasan atau enggak dari Kementerian Agama yang melalui PPH ini? Ya, itu ada dari BPJPH. Pengawasannya setelah berkala ataukah seperti apa Mbak Win? Sepertinya juga berkala. Kalau untuk ini bukan ranah kami, ya. Jadi saya tahunya itu berkala. Sampai diketahuinya produk Nabis kemarin, wine halal katanya itu. Itu kan juga karena adanya investigasi di lapangan itu. Iya, karena memang ketika sebenarnya kalau anggur yang disajikan secara fresh misalnya dengan di jus atau apa, itu kan boleh-boleh saja. Tetapi ketika disajikan dalam bentuk yang tidak fresh, tentu sudah melalui fermentasi atau mungkin penyulingan yang di dalamnya mungkin mengandung alkohol, dan ini yang menjadi masalah kan begitu. Nah, ini titik poinnya. Jadi self declare itu Pak, yang masuk kriteria adalah produk yang dia pengolahannya sederhana. Contoh brownies itu kan ya bahannya ya seperti itu, kemudian diproses, kemudian dipanggang selesai atau dikukus selesai gitu. Atau jadi penjual atau kalau enggak penjual tenongan misalnya ya, goreng bakwan itu kan sederhananya bukan main itu. Kemudian seperti teh jumbo yang banyak beredar di pasaran, itu kan sangat terbantu sekali mereka dengan program itu. Bayangkan kalau mereka harus masuk ke reguler. Reguler itu minimal mereka paling enggak merogoh kocek 1 juta lebih gitu untuk mendapatkan sertifikasi halal. Tapi kalau untuk yang melalui PPH? Kalau melalui ini gratis, free. Free 100% ya, free ya? Betul. Free sampai sertifikat itu terbit. Dan kami sebagai pendamping PPH kami mengawal betul sampai proses dari pelaku usaha ini yang kami pegang itu sampai terbit sertifikat halalnya. Bahkan ada yang dia sampai beberapa kali revisi, itu kami yang membantu untuk merevisi. Itu proses seperti dari itu. Kemudian pertama kali ingin mengajukan sertifikasi halal sampai mendapatkan izin itu berapa lama itu Mbak Win? Itu bervariasi karena kita di ini ya, yang jadi agak lama itu di proses di pusat, ngantri mungkin ya satu Indonesia. Ada yang dia 1 minggu sudah beres, kayak teh itu biasanya nggak lama itu langsung keluar. Kemudian ada juga yang dia sampai 2-3 bulan baru keluar sertifikatnya. Iya. Karena memang ketika misalnya tenongan gitu kan, itu harus diteliti juga itu. Misalnya bakwan misalnya, itu bahan yang dipakai tepungnya ini ada sertifikasi halalnya apa enggak? Penyedap rasanya itu ada sertifikasi halalnya atau enggak, kan begitu diteliti juga kan itu kan? Jadi produk bahan-bahan yang dia negatif list itu yang kemungkinan ada bahan yang tidak halalnya, itu wajib bersertifikat halal. Misalnya tepung, kemudian micin, garam, kecap dan sebagainya itu ya. Tapi kalau dia positif list itu bisa, misalnya kayak dia bahan sayuran, buah-buahan itu kan jelas positif list gitu. Iya, kalau misalnya kecambah gitu kan tetap masuk di positif list, nggak mungkin masuk melalui. Betul. Oke. Baik. Oke, jadi ada bervariasi berarti ya, ada yang 1 minggu jadi dan sebagainya. Tadi sempat kita dengan Pak Solahuddin Al-Ayyub juga untuk sertifikasi halal yang dari MUI ataupun dari yang di bawah Kementerian Agama ini, itu kan logonya sekarang bisa jadi logo yang kayak gunung wayang itu, dan ada logo yang dari MUI. Kalau yang dari PPH atau yang didampingi dengan PPH itu berarti logo pasti dengan yang Kementerian Agama yang gunung wayang itu ya? Ya, ini perlu kita luruskan juga untuk logo halal ya. Logo halal itu yang dari MUI hanya berlaku sampai tahun 2025. Setelah itu tidak boleh digunakan lagi. Itu yang kami pahami. Artinya nanti yang sertifikasi halal reguler melalui MUI pun mulai 2025 sudah tidak bisa memakai yang logo MUI ya, harus memakai logo yang baru. Betul. Itu ya.
Iya. Karena memang tadi Pak Soledin hari ini ketika masih menggunakan logo MUI masih diperbolehkan, katakannya seperti itu. Dan yang dari PPH yang didampingi PPH tidak boleh menggunakan logo MUI karena tidak melalui proses di MUI, kan begitu tadi katanya. Iya. Selama ini Mbak Win, logo ya. Gimana? Logo yang diakui itu adalah BPJPH Halal Indonesia itu. Baik, kalau selama ini sudah berapa UMKM yang jenengan dampingi Mbak Win sampai dengan hari ini? Dan adakah masalah kesulitan tertinggi itu di sisi apa itu sekarang? Ya, alhamdulillah yang sudah masuk ke data kami 355 UMKM. Yang masih dalam proses ada sekitar 50-an. Berarti sekitar 400 lebih sedikit ya. Yeah. Kesulitan kami saat visit, terus terang visit ke lokasi usaha. Ada yang memang UMKM itu saya tidak tahu apakah minder atau bagaimana, setiap kita jadwalkan tidak bisa sampai berapa kali dan akhirnya saya pending. Terus ada juga kejadian yang ini agak ngenes juga. Dia mendaftarkan, datanya sudah dikirim ke kita, semuanya termasuk foto produknya. Kemudian kita janjian untuk visit ke lokasi usaha. Begitu kita datangi ke sana, jangankan produk gitu, kompor buat dia produksi aja nggak ada gitu. Kok bisa begitu ya? Ini real. Jadi kita memang visit ke lokasi usaha. Akhirnya ya udah data yang masuk tadi kita pending. Kita sampaikan, Bu, silahkan buat produk yang seperti jenengan laporkan kemarin. Dan nanti ketika jenengan sudah siap, kami siap memvisit kembali, saya bilang gitu. Oke, adakah masanya ketika sudah mendapatkan sertifikasi halal ini sampai berapa tahun ke depan nanti harus ada uji kembali atau seperti apa Mbak Win? Kalau untuk uji kembali, sebentar ya. Undang-undang terbaru kemarin dari BPJPH itu tidak ada masa berlakunya. Berarti selamanya selagi pengusaha tersebut atau pelaku usaha tersebut tetap memakai bahan yang dilaporkan sebelumnya. Nah, itu bagaimana jaminannya ketika pelaku UMKM itu masih terus menggunakan bahan baku yang sama? Apakah ada pelaporan tiap bulan, ada pengawasan tiap bulan secara berkala tadi atau seperti apa? Ya itu tadi, pengawasan berkala dari BPJPH langsung. Nah, pengawasan berkalanya itu setiap berapa tahun sekali atau berapa bulan sekali atau seperti apa Mbak Win? Kalau ini kami kurang begitu memahami, Pak. Oh, kalau yang melakukan BPJPH. Kalau yang melakukan pengawasan bukan dari PPH-nya? Bukan. Oh, langsung BPJPH. Dari BPJPH. Dan selama ini belum pernah ada ya yang maksudnya kalau ada pengawasan seperti itu kan ya tetap harus melalui harusnya secara ininya kan harus melalui PPH-nya kan, yang tahu betul persis tempat dan sebagainya kan dari PPH-nya. Kalau dari BPJPH kan menerima laporan saja. Kan situ sudah ada alamat tertera di situ, nomor telepon, seperti itu. Jadi pengawasan bisa saja hanya melalui telepon gitu saja kah? Tidak melalui pengawasan langsung menuju ke lokasi ke UMKM-nya begitu? Kalau sejauh yang kami tahu dari lembaga kami, itu info yang kami terima langsung ke pelaku usaha. Dan itu sudah pernah ada yang dilakukan seperti itu ya, yang di bawah yang di bawah pendampingannya Mbak Wipin sudah pernah adakah yang di yang di pengawasan yang sudah dilakukan ada? Kalau untuk yang di bawah pendampingan saya itu memang belum karena ada baru laporan aja ya? khusus ya. Belum ada laporan khusus. Biasanya di laporan khusus itu karena ada kasus-kasus, akhirnya dibuka gitu. Karena Mbak Win baru aja atau baru berapa tahun ini? Atau baru berapa tahun Mbak Win dia di PPH? Saya mulai 2022 kemarin. Oh, kan baru setahun ini ya, berarti kan belum lama berarti. Jadi baru 1 tahun ini tetapi sudah sampai sekitar 300-an sampai 400-an ini ya UMKM yang jenengan bantu untuk mendapatkan sertifikasi halal. Betul. Dan selama ini tidak ada masalah dengan UMKM yang jenengan dampingi ini, misalnya seperti yang wine halal ini dan seterusnya, kayak kasus-kasus seperti ini belum pernah ada yang jenengan tangani. Alhamdulillah, karena kami juga untuk melihat memverifikasi itu meloloskan, kami juga menimbang berdasarkan
ketetapan ya, keputusan yang sudah ada di undang-undang gitu. Apalagi itu sudah jelas anggur difermentasi. Jelas nggak akan saya loloskan kalau itu lewat saya gitu. Ya, anggur terfermentasi. Tetapi kan dulu ketika waktu melaporkannya kan bukan fermentasi, tapi secara fresh misalnya di jus ya itu kan boleh. Tapi pada kelanjutannya kok pakai fermentasi penyulingan, ini yang menjadikan masalah gitu kan. Nah itu. Makanya itu kan yang pentingnya sekali. Makanya yang saya tanyakan, gitu. yang saya tanyakan tadi tentang bagaimana pengawasan selanjutnya kan begitu. Karena ketika orang untuk mendapatkan sertifikasi halal itu mungkin menurut saya sangat mudah gitu kan. Tetapi yang sulit itu adalah pengawasan ke depannya. Nanti seperti apa? Bisa saja ya saya tidak seudon sih. Tapi yang jelas bisa saja seorang UMKM kemudian mengganti produk tanpa ada pelaporan dan sebagainya kan bisa jadi. Yang penting ada produk jadi dan ini sudah halal, ditaruh logo halal di situ. Sementara yang dia laporkan di awal untuk sertifikasi halal dengan yang selanjutnya itu mungkin berbeda, kan bisa jadi seperti itu. Maka inilah pentingnya pengawasan itu, Mbak Win. Betul. Makanya luar biasa. Ini memang dari sisi positifnya juga luar biasa, tapi sisi negatifnya juga masih ada. Masih ada sisi kelemahan dari sisi pengawasannya untuk kedepannya. Kan seperti itu, Mbak Win. Dan ini perlu dari teman-teman di BPJPH harus punya sistem kontrol yang bagus terkait dengan hal ini agar 2000 berapa tadi? Agar Indonesia itu bisa menjadi pusatnya 2024 ya, menjadi pusat makanan halal di dunia bahkan, kan begitu. Baik, Mbak Win, terakhir pengen disampaikan untuk warga masyarakat terkait dengan kasus yang terjadi kemarin, polemik ini, karena ini tetap mencederai dan trust masyarakat terhadap sertifikasi halalnya dari teman-teman PPH yang didampingi teman-teman PPH tentu akan sedikit miringan begitu kan. Makanya ada yang ingin disampaikan terhadap masyarakat dalam hal ini. Kalau saya jangan sampai satu kasus itu merusak satu program yang sangat baik untuk masyarakat gitu. Ya, hal yang wajar ya ketika ini ada program nasional kemudian ada satu kasus, justru ini menjadi pelajaran khusus buat BPJPH gitu. Jadi cambuk dan menjadi pembelajaran. Betul, lebih teliti, kemudian pengawasan juga, dan tentunya bagi kami PPH P3H pendamping ini juga pelajaran gitu. Bagaimana benar-benar menyeleksi bahwa produk itu yang dilaporkan oleh PU kemudian kami verifikasi itu juga layak untuk mendapatkan sertifikasi halal. Kalau PPH itu dalam setiap kecamatan ada berapa orang atau dalam setiap kabupaten berapa orang gitu? Itu tidak pasti. Tidak pasti ya? Iya, tidak pasti. Baik. Terima kasih Mbak Win, pagi ini sudah saya ganggu waktunya. Insya Allah lain kesempatan bisa berbincang lebih panjang lagi ya. Dan saya mohon sama UMKM yang skala mikro jangan ragu. Pilih pendamping PPH yang jenengan percaya. Yang dianggap kredibel gitu ada ya. Kemudian jangan cari kontaknya di Google, itu nanti keluar semua. Oke. Baik. Terima kasih Mbak Win. Sampai jumpa pada pertemuan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.